Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-155 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah, kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menikmati firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tema renungan kita pagi ini adalah sukacita saat yang berharga ditemukan kembali. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, bersama-sama kita akan baca dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Lukas 15 ayat 8 sampai yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan kembali. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali berasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang kita, atau oleh apa yang berhasil kita capai. Namun, lewat perumpamaan dirham yang hilang ini, Tuhan Yesus ingin menyingkapkan sebuah rahasia ilahi yang luar biasa. Bagi Allah, kita begitu berharga, bahkan ketika kita sedang terhilang atau tak berdaya. Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi zaman itu, 10 koin dirham seringkali dirangkai menjadi perhiasan kepala seorang wanita yang sudah menikah. Nah, koin-koin ini bukan sekedar alat pembayaran biasa, melainkan simbol ikatan pernikahan dan harga diri seorang wanita tersebut. Kehilangan 1 dirham bukan cuma rugi secara finansial, tetapi sebuah tragedi yang merusak keutuhan perhiasan berharga itu. Dari kisah singkat ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kebenaran yang sangat penting yang kita bisa renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, nilai kita tidak pernah berubah di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik, ketika dirham itu jatuh dan hilang, ia mungkin menggelinding ke sudut rumah yang gelap, atau tertimbun debu kotor, atau tersembunyi di balik perabotan lainnya. Pertanyaannya, apakah dirham itu berubah menjadi tembaga? Tidak. Apakah nilainya berkurang karena tertutup debu? Tidak. Ia tetaplah sebuah dirham perak yang berharga. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang merasa seperti dirham yang hilang.
Mungkin kita terhilang karena dosa, terjebak dalam kebiasaan buruk, atau merasa kotor karena masa lalu yang kelam. Dunia mungkin mengabaikan kita, tetapi ingat, di mata Allah, nilai kita tidak pernah berkurang sedikit pun. Anda tetap berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, reaksi wanita dalam perumpamaan ini sangat radikal. Ia tidak berkata, sudahlah, masih ada 9 dirham lagi. Tidak, saudara. Apa yang dilakukan? Ia menyalakan pelita, menerangi setiap sudut yang gelap, menyapu rumah, membalikkan dan membersihkan segala penghalang, mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Ini berbicara tentang kegigihan yang tidak mengenal kata menyerah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran nyata tentang Allah kita. Allah kita bukanlah pribadi yang pasif yang hanya menunggu ditatanya sampai kita pulang. Dia adalah Allah yang aktif mengejar kita, mencari kita. Dia menyalakan firman-Nya sebagai pelita untuk menerangi kegelapan hati kita. Dan Dia membongkar hidup kita melalui berbagai situasi hidup semata-mata karena Dia ingin menemukan kita kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika dirham itu ditemukan, wanita itu tidak menyimpannya diam-diam, melainkan ia mengundang sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk merayakan penemuan itu. Nah, Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang menggetarkan. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita dapat baca dalam Lukas 15 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, surga tidak mengadakan pesta besar ketika ada orang kaya membangun gedung megah. Tetapi surga bergemuruh dengan sukacita ketika satu orang menyadari kesalahannya, berbalik dari jalannya yang salah, dan menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Pertobatan kita adalah kebahagiaan hati Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dirham adalah benda mati. Ia tidak bisa berteriak, minta tolong, atau berjalan sendiri keluar dari tumpukan debu. Ia sepenuhnya bergantung pada usaha si pemilik yang mencarinya. Mari kita renungkan. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari lumpur dosa. Tetapi bersyukurlah, karena Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Puji Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya.
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapa, kami bersyukur, kasih karunia-Mu telah mencari kami. Kasih anugerah-Mu Tuhan telah menyelamatkan kami. Betapa kami bersyukur hidup kami menikmati perkenanan Tuhan, dibenarkan, dikuduskan karena korban penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan firman pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memulihkan setiap pribadi kami oleh kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.